Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Herdiansyah dari kelas 3B PGMI akan menjelaskan hasil dari LKS atau lembar kerja siswa non-eksperimen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah saya buat dengan materi pokok teks pendek atau puisi dan kompetensi dasar, yaitu mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis atau lisan. LKS ini ditujukan untuk kelas 2 semester 1 sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah dengan indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali inti dari puisi yang telah didengar dari hasil penyampaian gurunya. Kemudian ada pun indikator yang kedua, yaitu siswa dapat termotivasi dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sifat rajin. Untuk itu, saya buat sebuah pokok pembelajaran yang pertama, yaitu mendengarkan. Mendengarkan di sini ditujukan kepada siswa yang berada di dalam kelas. Dengan maksud, guru akan membacakan teks yang terdapat pada LKS ini, dan teks akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Kemudian, guru meminta agar siswanya dapat mendengarkan cerita ini dengan baik, sehingga para siswa dapat menceritakan kembali teks tersebut dengan kata-kata atau bahasanya sendiri. Kemudian saya akan bacakan teks tersebut seolah-olah saya adalah seorang guru yang menyampaikan cerita ini terhadap siswa-siswanya yang ada di kelas. Anak yang rajin. Melati naik kelas. Sekarang ia sudah kelas 2. Melati sudah dapat mandi sendiri. Berganti pakaian sudah tidak dibantu ibu. Melati bangun pagi pukul 5. Lalu mandi dan menggosok gigi. Kemudian ia berpakaian. Setelah itu, ia sarapan dan minum susu. Melati ke sekolah bersama teman-temannya. Mereka berangkat pagi-pagi benar. Mereka tidak ingin terlambat. Melati dan teman-temannya anak yang rajin. Mohon maaf teman-teman atas kekurangan, baik dari tinggi rendahnya nada ataupun intonasi pada saat pembacaan teks tersebut. Baik teman-teman, kita lanjutkan kepada pokok pembelajaran yang kedua, yaitu menceritakan. Pada slide ini saya telah menyediakan atau menyajikan 2 butir soal, yaitu yang pertama, apa yang kalian dengar tentang puisi yang telah dibacakan tadi? Nah, akan saya perjelas maksud dari soal nomor 1 ini. Nah, dari pertanyaan ini saya jelaskan bahwa siswa dapat menceritakan kembali apa yang terdapat pada puisi tersebut. Nah, tetapi maksud menceritakan kembali itu tidak sepenuhnya dari awal hingga akhir diceritakan oleh siswa, tetapi siswa cukup menceritakan intinya saja dari puisi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu apa sifat rajin yang bisa kalian contoh dari Melati?
Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah semua siswa siapapun itu yang ada di dalam kelas dapat menyebutkan salah satu sifat yang dapat diteladani ataupun dicontoh dari Melati pada puisi yang telah diceritakan oleh guru tadi di depan kelas. Lalu akan saya lanjutkan pada slide yang selanjutnya mengenai kunci jawaban yang di dalamnya terdapat sebuah prediksi atau kemungkinan jawaban yang dapat muncul ataupun dikatakan oleh siswa yang berada di dalam kelas itu. Saya contohkan pada prediksi atau kemungkinan jawaban yang mungkin akan terjadi pada soal pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai apa yang kalian dengar tentang puisi yang telah dibacakan tadi. Nah, di sini saya buat ada 4 kemungkinan jawaban yang mungkin saja itu yang dapat diungkapkan oleh siswa yang ada di dalam kelas. Kemungkinan pertama, siswa dapat menyebutkan atau mengungkapkan bahwa puisi itu menceritakan tentang seorang anak yang rajin. Kemudian dapat juga ada siswa yang mungkin beranggapan puisi tersebut menceritakan siswa rajin yang bernama Melati. Bisa juga Melati anak rajin atau Melati siswa rajin. Tentunya siswa hanya diminta untuk mengungkapkan inti terkecilnya gitu dalam teks puisi tersebut yang sebelumnya telah dibacakan oleh gurunya. Kemudian prediksi atau kemungkinan jawaban yang mungkin akan diungkapkan siswa dari pertanyaan nomor 2. Saya telah menyajikan kurang lebihnya 4 kemungkinan ya. Yang pertama, ia dapat makan sendiri. Lalu yang kedua, Melati menggunakan pakaian tanpa dibantu ibunya lagi. Lalu selanjutnya, Melati bangun pukul 5 pagi setiap harinya. Itu memang jawaban yang benar, sesuai dengan apa yang ada pada teks puisi di atas tadi yang telah dibacakan. Namun dapat juga ada kemungkinan yang lain dari siswa yang ada di kelas itu. Bisa saja salah satu siswa berkata bahwa ia pergi ke sekolah pagi-pagi benar. Nah, maksud dari pagi-pagi benar pada jawaban dari salah satu siswa tersebut, mungkin ini salah satu sikap dan sifat disiplin dari Melati yang dapat dicontoh dan juga ditiru dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat bersekolah. Nah, teman-teman, dari soal-soal dan juga prediksi atau kemungkinan jawaban yang telah saya buat itu tetap mengacu kepada indikator pencapaian pembelajaran yang telah saya buat juga, karena dapat juga ditarik sebuah kesimpulan, tidak mungkin kita membuat sebuah indikator pencapaian pembelajaran untuk kelas 2, tetapi kita membuat soal atau pertanyaan yang bobotnya itu untuk ditujukan kepada kelas 5. Nah, tentunya harus yang sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin sekian teman-teman penjelasan mengenai LKS atau lembar kerja siswa non-eksperimen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester 1 yang telah saya buat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.